Apa sih Google Ads itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi. Oke, kemarin episode sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara memaksimalkan bisnis di sosial media, mungkin di Facebook atau Instagram. Nah, kali ini kita akan memaksimalkan bisnis kita secara iklan, kita maksimalkan di Google Ads. Apa sih Google Ads itu? Mari sama-sama kita cari tahu, biar otak kita penuh dengan inspirasi. Di pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara memaksimalkan bisnis online menggunakan beberapa tools yang sudah disediakan secara online. Tools-tools yang ada itu beberapanya adalah seperti Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, dan mungkin ada Twitter yang bisa kita maksimalkan. Ada juga beberapa fasilitas lain berupa fasilitas affiliate di website yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan bisnis. Oke, masuk untuk di Google Ads itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus kita bahas sebenarnya. Jadi tahapan untuk settingan di awal, bagaimana caranya kita setting untuk iklan kita, karena di Google Ads ini memang lebih fokus ke bisnis yang akan kita iklankan. Untuk kategori yang kedua, kita akan masuk bagaimana cara memaksimalkan keyword yang akan kita angkat di iklan online kita ini. Untuk yang ketiga, mungkin kita akan belajar di mana saja tampilan iklan yang akan muncul pada saat kita mengiklan di Google. Untuk yang ketiga, kita akan membahas bagaimana atau di mana saja tampilan iklan kita pada saat kita beriklan di Google. Jadi simak kelanjutannya pada pembahasan berikut ini. Oke, untuk pembahasan pertama, kita masuk di bagaimana cara kita beriklan di Google Ads. Untuk Google Ads ini sendiri memang paling banyak digunakan pebisnis ya, untuk bisnis online, karena luasnya cakupan yang bisa dihasilkan dari iklan online yang kita iklankan di Google Ads ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, mungkin udah pernah dengar kata AdWords atau udah pernah mengetahui tentang aplikasi AdWords. Aplikasi AdWords ini yang digunakan untuk pada saat kita beriklan di sosial media atau di online Google. Nah, iklan AdWords ini biasanya teman-teman yang mengiklankan bisnisnya di Google itu menggunakan AdWords ini karena cakupannya yang sangat luas, dan fokus iklan di Google ini memang lebih kepada bisnisnya secara luas. Jadi jika teman-teman ingin mengiklankan bisnis, bukan berarti produk ya, tapi bisnis yang ingin diiklankan atau jasa dari teman-teman yang ingin diiklankan, itu pasnya memang pada saat kita akan beriklan di Google. Untuk pembahasan berikutnya, mungkin untuk produk atau promo program itu lebih cocoknya di Facebook, Instagram. Tapi untuk pembahasan itu bisa kita bahas di episode berikutnya ya. Nah, untuk iklan yang kita akan pasang di Google ini, itu tahapannya memang pada saat kita sudah memilih aplikasi AdWords, kita akan memberikan sedikit effort di settingan iklannya. Pada saat settingan iklannya itu sudah kita lewati, nanti untuk pembiayaan semuanya akan tertata dengan baik. Oke, untuk Google sendiri ini biasanya dia aplikasinya berhubungan antara satu dengan yang lain. Di situ ada AdWords. Kalau teman-teman nanti udah menemukan kata AdWords aplikasi itu, di situ juga ada nanti namanya Google Business yang harus kita benar-benar manfaatkan. Nah, Google Business ini yang benar-benar nanti diisi secara detail
data-data dari bisnis teman-teman. Itu bisa berupa website yang diisi, jam kerja di situ, kontak, alamat, dan itu nanti kelanjutannya akan berhubungan dengan Google Map. Nah, setelah Google Map ini terpasang dan Google Business ini udah disetting dengan benar, nah pada saat itu baru kita bisa lanjut ke memaksimalkan iklan kita ini secara online di Google AdWords. Untuk biaya minimal yang akan dipasang di Google ini, minimal budget yang diperlukan itu biasanya 300.000. 300.000 ini biasanya cocok untuk sekitar 1 minggu atau 5 hari. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih tinggi, itu bakal lebih bagus. Nah, dari Google sendiri itu sebenarnya merekomendasikan budget sekitar 50.000 per hari yang untuk teman-teman pakai bisa untuk beriklan secara maksimal. Nah, dengan budget 50.000 ini teman-teman udah bisa menentukan pencarian keyword yang cocok untuk bisnis teman-teman sendiri, dan bahkan bisa untuk menampilkan lokasi dari bisnis teman-teman, dan itu nanti bisa efeknya itu bisa dampaknya bisa lebih besar untuk bisnis. Oke, kita masuk ke berikutnya kita masuk ke pencarian keyword. Pencarian keyword ini memang ada beberapa tahapan. Pertama, cara pencarian keyword ini bisa kita tuliskan, kalau bisa teman-teman lihat di atas nanti ini, ada tahapan kita pada saat kita mau nulis nama website di atas itu, biasanya itu bisa jadi keyword yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita nulis zaidaherbal.com, tapi kita nggak usah pakai kata .com-nya aja, kita cuma penulisan Zaida Herbal atau cukup di Zaida. Nah, biasanya itu yang jadi kata kunci pada saat teman-teman menentukan keyword apa yang bakal teman-teman tentuin di iklan yang akan kita gunakan. Nah, di bawahnya itu biasa ada muncul sekitar 10 yang akan muncul keyword yang berhubungan dengan kata kunci yang kita tulis. Nah, itu yang bisa teman-teman pakai juga untuk bisa digunakan untuk memaksimalkan keyword yang ada di Google AdWords nanti. Nah, yang ketiga, teman-teman untuk tahu keywords itu dapatnya di mana, biasanya pada saat kita mencari kata kunci itu akan muncul di bagian bawah itu. Kalau kita scroll di bagian bawah akan muncul rekomendasi kata kunci. Nah, kata kunci itu yang di bawah itu yang sebenarnya salah satu kata kunci tertinggi yang direkomendasikan sama Google. Jadi teman-teman bisa gunain itu juga untuk penentuan kata kunci. Terus yang berikutnya, teman-teman bisa menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend ini teman-teman cukup cari Google Trend, nanti ada muncul itu biasanya google.trend. Itu nanti teman-teman tinggal klik, di situ ada muncul semacam form. Nah, form di situ nanti teman-teman tinggal isikan dengan kata kunci yang teman-teman inginkan. Jadi kata kunci itu memang kita harus benar-benar maksimalkan, karena kita juga nggak mau kan budget yang kita gunakan ini terbuang percuma karena target iklan yang kita buat ini nggak tertarget dan nggak sampai di tujuan yang kita target. Nomor yang keempat, penentuan keyword selanjutnya adalah secara berbayar. Nah, pada saat teman-teman udah memasukkan saldo atau top up ke akun email, itu dia akan pada saat itu teman-teman udah bisa membuka aplikasi AdWords, dan biasanya ada di pojok kanan atas itu. Di pojok kanan atas ada pengaturan. Nah, dari pengaturan ini nanti teman-teman bisa ngelihat. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di situ muncul tulisan. Teman-teman bisa ngisi di situ keyword yang mana yang teman-teman bisa cocok untuk sesuai dengan keyword bisnis teman-teman. Nah, dari sini nanti bisa kita jadiin penentuan untuk kata kunci bisnis untuk iklan yang kita bakal jalankan ini. Oke, berikutnya di mana saja pada saat tampilan iklan ini sudah kita target, sudah kita buat settingannya, sudah kita selesaikan untuk penyetingan biaya dan segala macam lokasinya. Iklan kita ini akan muncul di beberapa tempat. Satu, dia akan muncul di pencarian kata kunci. Nanti teman-teman dari kata kunci yang dimunculkan itu
dia akan muncul di pencarian teratas atau terbawah. Biasanya misal kita nyari kata kunci herbal. Nah, semua iklan yang memasukkan keyword kata kunci herbal, dia akan muncul biasanya itu 4 atau 3 teratas. Ada kata kunci yang dalam kotak itu ads atau iklan, atau dia muncul di paling bawah ada tanda kata kuncinya itu iklan. Nah, itu teman-teman hasil iklan itu munculnya di situ. Tinggal seberapa maksimal kita memanfaatkan keyword, nanti dia akan muncul, iklan kita ini akan muncul di halaman pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, batas toleransi untuk pemasangan iklan ini kalau bisa teman-teman kejar di halaman 1, 2, sampai 3. Kalau lewat dari dari halaman 3, itu mungkin teman-teman harus merevisi lagi settingan iklan, baik itu keyword, baik itu lokasi, ataupun kata kunci yang lain. Ataupun bisa jadi itu karena pemetaan dari pada saat settingan di iklan ini belum maksimal. Nah, teman-teman bisa revisi lagi iklannya pada saat sudah berjalan agar masuk di halaman maksimal sampai di halaman ketiga. Jadi tidak melebihi halaman itu untuk bisa lebih maksimal untuk iklan. Terus yang kedua, tampilan iklannya ini dia akan muncul di beberapa website yang memang website tersebut mencantumkan kategori-kategori tertentu yang akhirnya iklan kita muncul. Misal gini, ada website berita, salah satu website berita, tapi di website berita ini mencantumkan kategori herbal. Nah, pada saat kita mengiklankan produk herbal kita, biasanya dia akan muncul berupa gambar. Nah, gambar yang muncul di website ini biasanya ada yang kotak, ada yang memanjang, ada juga yang tinggi. Tergantung desain dari settingan iklan teman-teman pada saat di awal pembuatan iklan ini. Terus yang ketiga, iklan kita ini akan muncul di YouTube. Nah, di YouTube ini dia akan muncul pada saat di depan video. Biasanya di bagian bawah itu ada gambar, biasanya di modelnya kayak gini, dia akan muncul di situ. Itu iklan yang pertama. Terus iklan yang kedua berupa video yang kita buat. Jadi pada saat settingan AdWords tadi itu di awal pembuatan iklan, kita bisa memasangkan beberapa gambar dan bisa mengiklankan video untuk kita iklankan, yang munculnya akan muncul di YouTube. Cuma memang ada budget-budget tertentu yang harus kita sediakan pada saat kita akan mengiklan di YouTube dengan format video. Jadi saya pikir untuk sementara itu yang bisa kita bahas, dan kelanjutannya mungkin bisa kita bahas di episode berikutnya tentang beberapa platform yang lain yang mungkin bisa kita maksimalkan bareng-bareng agar teman-teman juga bisa bertumbuh bersama kami Zaidah Herbal. Oke, ketemu lagi selanjutnya di acara Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi.